أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الذين كذبوا على ربهم الذين كذبوا على ربهم لعنة الله على الظالمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Komunis itu biasanya dari mana sih? Modelnya orang kayak apa sih? Harus paham dong. Ini kalau enggak, ini pemerintah ini mereka yang hancur duluan, rakyat bisa memusuhi mereka. Kalau terjadi pemberontakan kepada pemerintah yang tidak mau menghapus ini, ya jangan disalahkan dong, Wong. Karena berarti engkau pemerintah yang beda dengan kami. Berarti Anda bukan kami. Anda harus keluar dari kami, kan gitu mestinya. Rumusnya sederhana. Maka kalau terjadi umat ini memberontak kepada pemerintah yang tidak mau menghentikan itu, ke PKI, komunis ini, maka jangan disalahkan rakyat. Aku bangga jadi anak PKI. Sekarang kita ramaikan tagar. Aku bangga jadi musuh PKI. Bahwa PKI, bahwa komunisme itu dilarang di negara kita Indonesia. Jadi kalau ada, tunjukkan kepada kita, tunjukkan kepada saya. Saya akan Jadi tuntutan kita ini ya, yang tadi diterima oleh para wakil rakyat itu ada 3. Pertama, dan yang ke-8 itu yang pergi masuk ke dalam ada berapa orang? 15 ya, 15 orang. Tuntutannya adalah? Tuntutannya itu ya, undang-undang RKUHP ini tidak usah diadakan, tidak usah ditunda, dibuang tempat sampah, dicoret, ketek. Tuh, tuntutannya umat. Kedua, menangkap siapa yang mengusulkan
RUAP ini. Otak ini siapa, dalangnya siapa tuh harus ditangkap, itu tujuan kedua. Oke. Dan ketiga, katanya anggota MPR DPR yang menerima ini bukan dari mereka, dari pemerintah. Yang ngasih bola hijaunya ini, bola saljunya pemerintah. Jadi seandainya pemerintah tetap mengusahakan undang-undang ini, umat menuntut agar anggota MPR DPR mengadakan sidang istimewa untuk melengsarkan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kawan, dan sedulur-sedulurku sekalian dimanapun Anda berada. Hari-hari ini umat Islam protes. Hari-hari ini umat Islam marah. Wajarkah umat Islam protes? Wajarkah umat Islam marah? Bagaimana tidak marah? Komunisme yang sangat sensitif buat umat Islam serasa dilegalkan dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Seperti dilegalkan komunisme itu. Kenapa? Karena TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang berisi pembubaran PKI dan pelarangan ajaran ideologi Marxisme, komunisme, dan Leninisme tidak dijadikan konsideran dalam RUU HIP itu. Ini yang kemudian membuat masyarakat menjadi marah, umat Islam terutama marah. Bagaimana tidak protes? Pancasila dapat diperas kemudian menjadi Trisila, Ekasila. Bukankah ini adalah logika Orde Lama? Mengingatkan umat Islam akan nasakom kemudian, nasionalis agama kom. PKS pada dasarnya tentu tidak keberatan dan sangat berapresiasi kepada lahirnya undang-undang ini, tentu sepanjang untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Nah, karena itu kami berharap bahwa undang-undang ini nanti lahir untuk memberikan sebuah satu guidance yang lebih paten, guidance yang lebih jelas, tidak kemudian akhirnya sebagaimana disampaikan para pembesar-pembesar kita dan petinggi-petinggi kita berkali-kali, kenapa negara kita menjadi sangat liberal, ada mengatakan super liberal dan seterusnya. Saya kira kita punya ramuan. Kok Anda nyebut kadrun, tapi kok kader Gerindra yang marah? Kenapa, Kang Mas? Ya mungkin mereka termasuk bagian dari kadrun, Mas. Gitu. Pemikirannya kadrun. Oh gitu. Kalau Mas Eko selalu lihat kan dalam hal-hal kontes politik, saya selalu tidak pernah bikin hoax, saya selalu tidak memfitnah. Kalau yang bagus Pak Jokowi ya saya katakan bagus. Kalau Pak Jokowi kurang bagus ya saya protes. Kan seperti itu, kan saya waras, Mas. Ya, bukan kadrun yang tukang hoax atau fitnah. Nah mungkin mereka-mereka itu udah kena virus kadrun, Mas, bukan virus corona. Oh ini jauh lebih bahaya ya? Bahayaan kadrun, Mas, daripada corona. Kadrun bisa merusak negara, Mas. Oh gitu? Iya, gitu loh. Kalau corona ada obatnya, Mas, nanti ketemu. Kalau kadrun? Corona nanti ketemu vaksinnya. Nah kalau kadrun nggak ada obatnya, Mas, kena virus kadrun itu, Mas. Oh gitu, pasti ngerusak tuh ya? Pasti, itu otaknya otak fitnah, otak hoax gitu. Nah mungkin kader-kader Gerindra itu yang menginginkan saya dibawa ke MK itu otaknya nggak beda jauh sama kadrun, Mas. Oh gitu. Apalagi yang mau ngomong anak boncel itu mau mecat saya, Mas, itu penindas PSK, Mas. Penindas PSK. Tapi kan bedanya waktu ada kasus penggerbekan PSK itu, beliau kan bersedia dipanggil sama Dewan Kehormatan Partai. Loh, kalau itu kan memang menghina partai, Mas. PSK itu kan banyak yang memilih Gerindra loh, jangan salah loh. Gitu. Jangan salah loh, kaum kecil itu banyak memilih Gerindra loh. Ya kan? Dan kalau dia mah pantas dipanggil, seharusnya dipecat gitu loh. Nah kalau saya, Mas, saya ini kan orang kecil, saya buruh, saya bicara tentang buruh. Buruh yang ingin mempertahankan Pak Jokowi dari serangan-serangan pemakzulan oleh kadrun. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Saya terkadang senyum-senyum sendiri kayak orang gila melihat serangan orang-orang FPI, orang-orang HTI, orang-orang PKS, para oposisi rasa teroris, para teroris rasa oposisi yang terus menggempur Soekarno dengan fitnah PKI, keluarga Soekarno dengan fitnah PKI, PDIP yang dulunya PNI, partainya Soekarno dengan tuduhan PKI. Lalu para pendukung
Soekarno, para pendukung PDIP, dengan fitnah PKI. Saya nggak habis pikir, Mas Bro. Katanya mereka ini ngaku Islam, ngaku paling alim, ngaku paling berilmu tinggi, ngaku ada yang ngaku Habib. Tapi kelakuannya itu dari 2014 hingga saat ini, ya gitu, selalu tebar fitnah, fitnah, dan fitnah. Padahal kita semua tahu, Mas Bro, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Dalam Islam sudah jelas, barang siapa yang membunuh seorang muslim, maka dia sudah otomatis akan menjadi kafir. Hidup kekal di neraka bersama golongan-golongan manusia binatang, dengan para setan, dengan para iblis. Orang yang membunuh saja sudah dicap sebagai kafir, temannya para setan, temannya iblis, dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dimurkai oleh para malaikat, dimurkai oleh para nabi. Yang tukang fitnah ini lebih kejam daripada membunuh. Ini orang-orang yang fitnah ini, tukang fitnah ini, mungkin dijadikan kayu bakarnya neraka, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang munafik. Karena lebih kejam daripada membunuh. Makanya saya, begitu banyak orang-orang HTI, FPI, PKS, orang-orang PAN, orang-orang Demokrat, orang Cikeas, Cendana, yang tebar fitnah. Tapi kalau orang biasa, orang awam, melakukan fitnah, masih bisa diampunilah. Tetapi kalau seorang ulama, seorang kiai, seorang habaib, tebar fitnah, ini sudah iblis daripada iblis, lebih iblis daripada iblis, lebih iblis daripada iblis. Iblis berpesta pora, Mas Bro. Tancap terus, Bro, tancap terus. Geber, Mas Bro, geber, fitnahnya geber. Setan pada berjoget ria. Lihat ulama-ulama, kiai-kiai, ajangan-ajangan, habaib-habaib jadi tukang fitnah. Efeknya itu, Mas Bro, efeknya sangat dahsyat. Serem, Makanya kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Banyak manusia-manusia yang masuk neraka akibat mulutnya, akibat omongannya. Kalau omongannya ini penuh fitnah, maka dia akan menanggung dosanya yang nyata di akhirat. Wa min auzaril ladzina yudillu nahum bighairi ilm. Mereka juga memikul dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Saya nggak kebayang, Habib Rizik bikin fitnah, katanya kalau ada 50 juta rakyat Indonesia percaya terhadap fitnah yang disebar oleh Habib Rizik, maka dosa 50 juta orang ini ditanggung oleh Habib Rizik Syihab di akhirat kelak. Saya nggak kebayang kalau Buya Yahya dalam video tersebut jelas bikin fitnah. Sudah dia menanggung dosanya sendiri, dia juga menanggung dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Anggap saja 50 juta orang ditanggung dosanya oleh Buya Yahya. Ustadz Somad bikin fitnah. Taruhlah ada 100 juta orang percaya terhadap fitnah yang ditebar, maka dosanya ini ditanggung oleh Ustadz Abdul Somad. Lalu Ustadz melakukan sebuah keributan, melakukan sebuah kekacauan, yang mengatakan bahwa bikin hadis itu bisa sembarangan. Nisfu Saban itu hadisnya itu doi. Dia mengatakan hadisnya itu palsu. Karena katanya kalau kita ingin dagangannya laku, ya bikin aja hadis. Kalau kita ingin restoran kita laku, bikin aja hadis. Ini seolah-olah menuduh kepada ulama NU Santara menggunakan hadis-hadis palsu untuk melakukan nisfu Saban.
fitnah kejam ini disebar. Misalkan ada 100 juta orang yang percaya, ya sudah, selain Ustadz ini menanggung dosanya sendiri, dia juga akan menanggung dosa orang-orang yang sudah mereka sesatkan. Sugik Nur, Ustadz Maher, Ustadz Tengku Zulkarnain. Selain menanggung dosanya sendiri, dia juga akan menanggung dosa-dosa orang-orang yang sudah mereka sesatkan. Sungguh mengerikan, Mas Bro. Sungguh mengerikan, Mas Bro. Makanya benar kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, tetapi mereka tidaklah termasuk orang-orang yang beriman. Imannya palsu, imannya bohong, imannya cuma candaan saja. Ngaku Islam, tetapi tukang fitnah. Ini bukan orang Islam, ini tukang fitnah, orang yang tukang fitnah. Karena pada dasarnya orang Islam itu tidak suka memfitnah. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang terbaik adalah muslim yang lisan dan perbuatannya tidak menyakiti orang lain. Jelas, rumusannya jelas. Banyak yang ngaku Islam, dikit-dikit takbir, topinya syahadat, benderanya tauhid, kaosnya tauhid, belakangnya istighfar, jamnya la haula wala quwata illa billah, istrinya sampai di kerudung, kelihatan cuma kacamatanya doang, matanya nggak kelihatan. Anak-anaknya di kerudung, kayak lopot, nggak kelihatan matanya, kayak lontong, nggak kelihatan matanya. Jalan, celananya cingkrang, jidatnya hitam, jenggotnya panjang. So Islam. Tetapi hati mereka tidak Islam. Pemikiran mereka tidak Islam, lisan mereka tidak Islam, perbuatan mereka tidak Islam. Tukang gibah, fitnah, hizbi, tebar kebencian, tebar kebohongan. Ala laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang-orang seperti ini. Gara-gara pilpres, kalah pilpres mereka tidak mampu kembali menjadi Islam yang kafah, yang sesungguhnya. Islam bukan terletak dari pakaian, Mas Bro. Islam terletak dari akhlakul karimah, akhlakmu yang sesungguhnya. Orang yang tidak berhijab, pakaiannya biasa, tetapi akhlaknya mulia, itu lebih dimuliakan oleh Allah daripada orang yang berhijab, tapi kelakuannya kayak wanita tunasusila, susila. Kelakuannya lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis, lebih binatang daripada binatang. Tebar gibah, fitnah, hizbi, tebar kebencian, tebar kebohongan. Mereka cuma mengaku Islam, Mas Bro. Islam yang cuma bohong-bohongan. Allah laknat. Ada juga orang yang ngaku ustadz, alim ulama, kiai, ajengan, habaib, bahkan masuk ke dalam golongan Majelis Ulama Indonesia. Tetapi fatwa-fatwanya, omongan-omongannya, ceramah-ceramahnya berisi tebar fitnah, gibah, hizbi, tebar kebencian, tebar kebohongan. Ini majelis ulama atau majelis setan? Majelis ulama atau majelis iblis? Tidak ada sedikit pun fatwanya yang mengandung keislaman. Tebar gibah, fitnah, hizbi, tebar kebencian, tebar kebohongan. Ngeri, Mas Bro, ngeri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Waktu saya kecil, saya sudah diberitahu. Bersiaplah, hei Agus. Kamu akan berhadapan dengan zaman edan. Di mana zaman banyak orang yang berwujud Islam, tetapi kelakuannya kayak setan. Banyak orang yang berwujud ulama, kiai, ajengan, habaib, tetapi kelakuannya kayak iblis. Jadi saya nggak kaget. Jadi jangan aneh kalau saya memerangi mereka, orang-orang munafik ini, untuk menyadarkan mereka agar kembali ke jalan Islam. Jangan kembali ke ajaran setan. Jangan kembali ke ajaran iblis. Tebar gibah, fitnah, hizbi, tebar kebencian, tebar kebohongan. Fitnah ini yang mengerikan, Mas Bro. Rakyat kecil, fitnah masih bisa maafkanlah. Tetapi kalau sekelas ulama, kiai, ajengan, habaib, ulama-ulama di majelis ulama, tebar gibah, fitnah, hizbi, tebar kebencian, tebar kebohongan. Ini sudah bukan dimaafkan lagi. Ini memang harus segera dibasmi, karena berbahaya. Akan membuat
Umat jadi setan, umat jadi iblis, umat jadi binatang. Jadi jangan aneh kalau umat Islam saat ini ada sekelompok kecil menjadi manusia binatang, hatinya binatang, lisannya binatang, perbuatannya binatang, pemikirannya binatang. Karena mereka sering mendengarkan ulama-ulama, kiai-kiai, ajengan-ajengan, habaib-habaib yang hatinya, lisannya, pemikirannya, perbuatannya binatang. Jangan aneh kalau sekarang banyak umat Islam, sekelompok kecil, yang berperilaku seperti setan. Karena sering mendengarkan ulama-ulama, kiai-kiai, ajengan-ajengan, habaib-habaib. Yang sudah hatinya setan, lisannya setan, pemikirannya setan, perbuatannya setan. Jangan aneh kalau sekarang banyak umat Islam yang berperilaku seperti iblis. Karena sering mendengarkan ceramah dari ulama-ulama, kiai-kiai, ajengan-ajengan, habaib-habaib. Yang memang hatinya sudah jadi iblis, pemikirannya sudah jadi iblis, lisannya sudah jadi iblis, perbuatannya sudah jadi iblis. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Bayangkan Mas, seorang Soekarno yang sudah berjasa besar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia difitnah sebagai PKI. Tidak hanya Soekarno, ternyata keluarganya pun difitnah sebagai PKI. Partainya pun yang dulu PNI sekarang PDIP difitnah sebagai sarang PKI. Bahkan para pendukung Soekarno, para pendukung PDIP difitnah sebagai PKI. Yang fitnahnya orang-orang yang sudah berhati iblis, berhati setan, berhati binatang, berpemikiran iblis, berpemikiran binatang, berpemikiran setan, berlisan iblis, berlisan binatang, berlisan setan. Perbuatannya pun sudah jadi iblis, setan, dan binatang. Karena mereka berguru kepada ulama-ulama, kiai-kiai, habaib-habaib, yang memang hatinya, pemikirannya, lisannya, perbuatannya sudah jadi binatang, iblis, dan setan. Ini bahaya, Mas Bro. Bahaya. Allah melaknat orang-orang Islam yang kelakuan seperti ini. Allah melaknat ulama-ulama yang kelakuan seperti ini. Tebar fitnah, Mas Bro. Coba kalian kalau difitnah, perasaanmu bagaimana? Fitnah itu membunuh pelan-pelan. Karir kalian hancur, nama baik kalian hancur, mau apa-apa susah. Contoh saya, puluhan tahun difitnah. Saya nggak bisa berkutik apa-apa. Ketika saya bela Ahok, usaha saya dihancurkan. Nama baik saya dihancurkan. Mau apa-apa pun susah, Mas Bro. Mengerikan kau. Lebih baik dibunuh saja, kalau dibunuh selesai. Menderitanya nggak lama, tetapi kalau difitnah, itu bisa seumur hidup. Soekarno difitnah. Warga Soekarno difitnah. Pendukung Soekarno difitnah. Partai Soekarno difitnah. Yang fitnahnya ulama. Ngeri, Mas Bro. Tidak ada yang berani menegur ulama. Tidak ada orang yang berani menegur Habib. Tidak ada orang yang berani menegur Ustadz Kiai Ajengan. Yang hatinya sudah berhati iblis, setan, binatang. Yang pemikiran sudah berhati iblis, setan, binatang. Yang lisannya sudah selalu mengucapkan hal-hal yang kotor seperti iblis, binatang, dan setan. Perbuatannya pun seperti iblis, setan, dan binatang. Islam itu menyelamatkan manusia dari kehancuran. Maka datanglah Islam.